Paskah, dan hari ini karena kita masih dalam minggu-minggu di mana kita merayakan hari Paskah, maka firman Tuhan hari ini juga seputar Paskah itu. Tetapi sebelumnya saya mau ada kuis nih. Hadiahnya apa ya, Bu Esti ya? Yang bisa jawab ini hadiahnya mobil aja ya, Bu ya. Lexus ya? Lexus atau Tius? Ya. Kandeng aja Bu, tronton Bu, biar diangkut semua tuh kali Bu. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa ya? Air jadi anggur. Ya, 100. Silahkan hadiahnya diambil di rumahnya Bu Hesti. Alamat nanti WA saya ya. Begitu. Kalau ada ya. Kalau ada mujizat yang pertama berarti pasti ada yang terakhir juga. Dalam arti mujizat terakhir yang dilakukan sebelum Tuhan ditangkap lalu disalibkan. Kalau mujizat setelah Tuhan Yesus kemudian mati, bangkit, ya terus naik ke surga, Tuhan kirim Roh Kudus, sampai hari ini mujizat masih terus ada. Jadi dicatat itu ya. Yang saya ingin tanyakan, mujizat terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Apa ya kira-kira? Bukan kira-kira sih, pasti di Alkitab. Kalau nggak bisa saya jawab. Dibangkitkan. Iya, 1000. Untuk Ibu siapa nih yang jawab tadi? Betul. Iya, betul. Jadi hadiahnya tronton ya Bu ya. Luar biasa. Ya, tronton. Ambil di rumahnya Bu Esti. Nah, saudara, ketika Tuhan mengadakan mujizat, yang pertama fokusnya adalah di keluarga. Jadi ada pernikahan dan kehabisan air anggur. Kita sudah berkali-kali menemukan hal itu. Walaupun ketika kita mengalami masalah kehabisan air anggur dalam rumah tangga kita, kita selalu lupa bahwa Tuhan itu siap menyediakan air anggur yang baru. Itu sebabnya mulai hari ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyediakan mujizat itu bagi rumah tangga yang sudah mulai kehabisan manisnya air anggur pernikahan. Nah, saudara, lalu yang mujizat terakhir itu ada di yang pertama itu di Yohanes ya, Yohanes 2. Yang ayat 11 menyatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Kenapa ada tulisan ini ya? Saya singkirkan. Oke, saya baca Alkitab aja biar enak. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita juga harus percaya bahwa Dia selalu siap sedia menolong kita, memulihkan ya kasih mula-mula kita pada keluarga. Dan kita melangkah ke mujizat yang terakhir, itu di Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Nah, saudara, kita baca yang ayat 11 ya, ayat ke-6. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan kemudian
dalam ayat selanjutnya itu dituliskan bahwa Yesus datang di tempat Lazarus, itu Lazarus sudah dikuburkan dan 4 hari dalam keadaan terbujur. Saudara, apakah Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan Lazarus? Dituliskan bahwa Tuhan sang mereka. Bahkan ketika Maria menangis, Tuhan Yesus ikut menangis. Ya, ayat 21, coba. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu, yang ayat ke 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat yang sama antara Marta dan Maria, tetapi ketika Marta mengatakan itu, dia mendasarkan kalimatnya itu sebagai suatu penghakiman, di mana Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Andaikan engkau ada di sini, saudaraku itu pasti mati. Kenapa engkau tidak segera hadir? Jadi permintaannya itu karena dia menganggap Tuhan bisa dan mengapa tidak mau melakukan itu. Dan dia mendasarkan segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah, ya, ketika Tuhan ngomong akan dibangkitkan, Lazarus pasti dibangkitkan nanti ketika hari kebangkitan. Jadi logika itu yang membuat dia mengatakan segala sesuatu pada Tuhan. Beda dengan Maria dengan kalimat yang sama, tetapi Maria ini tersungkur di hadapan Yesus. Dan berarti dia itu benar-benar menganggap otoritas Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan Lazarus. Dia hanya mengatakan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu karena dia tahu bahwa ketika Tuhan turun tangan, pasti ada mujizat. Tetapi dia tidak mengatakan, tidak mengajak berdebat kepada Tuhan Yesus. Dia hanya menangis. Dan apa yang dilakukan itu membuat Tuhan Yesus juga meresponi. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Ayat 35 dicatat, maka menangislah Yesus. Ayat yang begitu pendek, tapi mengungkapkan siapa Tuhan kita. Bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih, yang sangat lembut hati, yang peduli terhadap setiap penderitaan orang-orang yang dikasihinya. Jadi saudara, ketika engkau menangis di kamarmu, tidak ada yang tahu, hanya engkau sendiri, bahkan suamimu sendiri tidak tahu kapan engkau meratap. Tetapi Tuhan melihat dan dia menangis bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan pernah segan untuk mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Bagaimana kalau saya laki-laki, Bu? Engkau menangis di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia juga menangis. Dan dia adalah Bapa kita. Satu gender. Halal dan sah engkau menangis di hadapan Tuhan.
Tidak ada kata cengeng atau pengecut. Karena memang Tuhanlah satu-satunya solusi bagi setiap masalahmu. Hai bapak-bapak, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri karena engkau merasa bahwa engkau adalah seorang pahlawan keluarga, tidak pantas untuk menangis. Engkau boleh membawa semua masalah kepada Tuhan. Dan menangislah bersama Dia. Maka Tuhan akan membangkitkan engkau. Akan memberikan nafas kehidupan yang baru kepadamu. Amin. Nah, saudara, kedua mujizat ini sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ada satu lagi pribadi selain dari orang yang menerima mujizat, orang-orang banyak yang menikmati anggur perkawinan. Ada Maria dan Marta dan Lazarus yang begitu bersyukur dan orang-orang banyak yang memuliakan Dia karena mujizatnya. Tetapi ternyata juga ada orang-orang yang berbeda. Coba kita baca di Yohanes 11 itu ayat yang ke-45 sampai 51 ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Puji Tuhan ya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyak bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Saudara, Tuhan itu memakai banyak orang, kehidupan pribadi apapun, model orang itu, karakter orang itu, dan niat orang itu. Tuhan bisa pakai orang itu untuk kemuliaan namanya dan untuk penggenapan segala rencana Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang di sekitarmu yang berbuat jahat kepadamu, jangan engkau langsung menghakimi dia, karena bisa jadi orang itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Seperti yang dialami Yusuf, rencana jahat saudara-saudaranya itu dipakai untuk memuliakan Yusuf pada akhirnya. Tuhan mengubahkan setiap rancangan kejahatan menjadi satu rancangan kebaikan. Jadi Kayafas ini juga termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Berbahagialah engkau yang dipilih Tuhan, tetapi ingat, hati-hati dengan pilihannya ini. Saudara, siapa Kayafas itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari hari ini. Saudara, Kayafas ini adalah imam besar. Tugas seorang imam besar menurut Alkitab adalah harus melakukan korban
pendamaian bagi dirinya sendiri dan bagi umat Israel, bangsa Israel. Dia harus masuk ke dalam bait suci, bahkan diizinkan sebagai orang satu-satunya yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam ruangan maha suci. Ada privilege seorang imam untuk dia boleh berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Keren ya. Dan kita adalah imamat rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah. Jadi ketika saya menyampaikan firman ini, jangan langsung kemudian hari ini berkata tentang imam besar. Nah, saatnya ini imam besar ini siapa ya? Hamba-hamba Tuhan. Ini firmannya khusus untuk engkau ya. Ingat, kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, dan itu dikatakan oleh Tuhan kita. Berarti firman ini untuk kita semua yang terpanggil, terpilih untuk menjadi umat Tuhan. Dan kita akan dengan rendah hati, dengan segala ketulusan untuk menerima apa yang dia sampaikan pada hari ini. Firman ini saya dapatkan ketika kemarin saya menyampaikan firman di jemaat Waru Gunung, di jemaat GPT, dan itu langsung saya dapatkan. Jadi saya dibuat buntu oleh Tuhan untuk tidak berpikir dengan pikiran sendiri, tetapi saya menyampaikan firman ini. Dan hari ini saya minta izin Tuhan untuk saya bisa menyampaikan di jemaat ini karena ini penting. Kayafas itu nama dari bahasa Ibraninya itu sebenarnya itu adalah Yusuf. Tetapi ketika dia menjadi bangsa ikut dalam kebangsaan Romawi, melayani di komunitas orang Romawi pada saat itu, bergaul erat, maka nama diganti menjadi Kayafas. Dan saudara, tadi firman itu mengatakan ketika orang-orang mengeluhkan Tuhan, datang untuk melihat mujizat yang dilakukan Tuhan untuk Lazarus, tetapi di antara orang-orang itu ternyata juga ada orang yang tidak suka dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan itu terjadi juga di saat-saat sekarang ini. Kelihatannya bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan di gereja itu benar-benar kudus, agung, mulia, luar biasa, mengeluh-keluhkan nama Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi ketika keluar dari tempat itu, hidupnya menjadi sandungan. Dan bahkan kemudian dia tidak menjadi satu teladan yang baik. Dan coba kita pelajari dari seorang imam ini. Imam adalah seorang imamat. Imamat adalah orang yang melakukan hukum-hukum Taurat. Dan itu adalah orang-orang Lewi, orang pilihan Tuhan. Tetapi Kayafas ini, dia bahkan seorang imam besar yang mendapat hak khusus, dihormati oleh jemaat, dan dia juga mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan isi hati Tuhan, untuk melakukan pendamaian dosa. Tetapi dia melanggar hukum Taurat itu. Itu sebabnya sangat diperlukan sebuah integritas ketika kita sudah bertekad untuk
menjadi pengikut Kristus dan kita sudah bertekad apalagi untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, baik majelis ataupun mungkin kolektan, pemusik atau usher atau apapun, tetapi engkau adalah umat yang dipilih Tuhan untuk melayani umat, berarti engkau adalah seorang imamat. Dan syarat khusus adalah engkau melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Hukum Taurat yang sudah disempurnakan oleh Tuhan menjadi hukum kasih. Sudahkah dalam hidupmu itu berbuah-buah kasih itu? Ketika engkau mendapat karunia roh untuk berbahasa roh, untuk melakukan mukjizat apapun, tetapi coba kita bawa diri kita dalam satu perenungan. Sudahkah aku melakukan firman Tuhan? Dan diminta oleh Tuhan untuk berbuah-buah roh. Sebuah ketaatan, kerendahan hati, kasih, mengampuni, dan yang lain. 9 buah roh itu saya tidak hafal bagaimana melakukannya kalau tidak hafal. Tetapi ketika roh kita ini dibawa untuk mengasihi sesama, secara otomatis bukan hafalan itu yang kita ucapkan. Kita melakukan bagaimana orang itu bisa mendapatkan kasih itu dengan berbagai cara. Cara sederhana untuk melakukan buah-buah roh itu adalah itu. Dan tandanya bahwa kita sudah melakukan adalah orang-orang di sekitar kita itu akan merasakan damai sejahtera ketika bersama dengan kita. Jangan sampai seorang suami dekat dengan istri, kemudian dia tidak merasa damai sejahtera. Bahkan ada di luaran sana, coba teliti HP suamimu. Ketika ada nomor HP, dikasih nama nenek lampir. Dan ketika dilihat nomornya, ternyata nomor kita, mak-mak. Bukankah itu sangat, ya, atau kuntilanak, atau sebutan-sebutan yang lain, yang negatif. Dan setelah dilihat itu ternyata nomornya mak-mak, para istri. Berarti apa? Bukan karena satu lucu-lucuan, tapi ayo introspeksi. Kadang kita juga berbuat seperti yang disebutkan tadi. Suka tertawa, tapi dia adalah iblis, itu kuntilanak. Ya saudara. Jadi Mak Lampir juga suka tertawa, tapi dia itu membuat semua orang takut, apalagi istri suaminya. Ayo mulai hari ini kita ubah, jangan diubah sendiri, biarkan suami kita mengubah julukan di HP-nya itu, nomor HP kita tuh, kemudian bidadariku. Woi, kalau di sana itu ada bidadari, kenapa di sini nggak ada bidadari, adanya kuntilanak dan Mak Lampir? Nggak iri tak? Atau malaikatku, wah, atau sayangku. Itu adalah planning kita ke depan, ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau hari ini menganggap walaupun batin, iya saya, tapi tidak berani menulis itu di HP saya karena setiap saat istri saya membuka HP saya. Jangan hanya batin, tapi bawa dalam doa supaya Roh Kudus jamah dan ubahkan para istri kita untuk menjadi teman sewaris kita, menjadi penolong yang sesungguhnya. Karena Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi pendamping, tulang rusuk dan penolong kita. Dan biarlah itu digenapi dengan doa-doa kita setiap hari, Roh Kudus yang akan mengubahkan. Dan jangan menghakimi istri kita. Loh, ya toh? Entah, benar tahu kayak Mak Lampir? Tidak. Ketika istrimu itu menjadi Mak Lampir, itu ada penyebabnya. Kenapa? Karena engkau adalah seorang gondruwo yang
benar-benar menanggung kabar bagi istri. Nah, kalau seperti ini, rumah tangga itu perlu air anggur yang baru, perlu Tuhan Yesus lagi ya. Ya, kita kembali ke laptop, saudara. Nah, saudara, imam besar harusnya melakukan apa yang ada dalam hukum Taurat. Saya garis bawahi pelanggaran yang terbesar yang dilakukan oleh Kayafas ini, di mana dia merusak integritas dirinya adalah hukum Taurat. Jangan membunuh. Tetapi dia melakukan sebuah konspirasi jahat bersama para tentara Romawi untuk menangkap dan menyalibkan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Apa yang bisa dilakukan oleh jemaat atau umat ketika seorang imam besar yang punya otoritas kemudian melakukan rencana-rencana jahat? Tidak ada. Tetapi ada Tuhan yang akan menjadi hakim. Apalagi seorang imam besar itu tetap adalah seorang hamba Tuhan. Seorang pegawainya Tuhan. Berarti yang punya otoritas untuk memecat dia adalah tuannya, yaitu Tuhan sendiri. Be careful, hati-hati dengan panggilan dan pelayanan kita, dengan tahbisan kita. Karena hari ini kita diingatkan, ternyata ada dua pribadi yang luar biasa keren di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus itu selain Yudas. Yudas menyalibkan Tuhan Yesus, dia adalah seorang eksekutor demi uang. Tetapi sebelum Yudas ternyata ada Kayafas. Kayafas adalah seorang konseptor. Setiap apa yang dipikirkan dan yang diucapkan itu harus dilakukan oleh setiap anak buahnya. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Ketika engkau dipilih Tuhan menjadi kepala bukan ekor, karirmu semakin naik bukan turun, itu waktunya engkau menjadi berkat, bukan justru untuk menghancurkan orang lain. Engkau bisa dengan kekuasaanmu itu berbuat semena-mena dan menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan siapa saja. Baik itu karyawanmu ketika tidak suka dengan pekerjaannya, maka dengan instan engkau menggunakan segala kekuasaanmu. Ya sudah, ganti yang lain. Banyak lulusan yang baru yang kita bisa gaji lebih kecil, tetapi dengan kehebatan yang luar biasa karena dia fresh graduate dengan segala ilmu yang baru dipelajarinya. Buang yang lama. Apalagi dia sudah nggak bisa lagi bekerja dengan baik. Perhatikan para pemimpin, ketika engkau mempunyai seorang anak buah dan dianggap bisa untuk dibimbing, diperbaiki, diarahkan, diajari, lakukan itu. Maka engkau akan diberkati lebih lagi dan menjadi berkat. Bukan asal buang. Itu banyak terjadi dalam perusahaan-perusahaan di mana bosnya tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita yang di komunitas ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau adalah seorang imam, engkau adalah seorang pemimpin, engkau dipilih Tuhan, maka jadilah berkat dimanapun engkau ditempatkan Tuhan untuk memimpin. Saudara, seorang Kayafas, saya bilang sama dengan Yudas. Dia konseptor, Yudas adalah eksekutor. Bu, itulah dulu ceritanya. Kita sekarang ini belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Haleluya.
Bersyukur bila semua jemaat, semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan berpikir untuk menjadi pelaku firman dan mempersiapkan diri bagaimana dalam hidup ini, sisa hidup kita ini untuk melakukan maunya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi saudara, firman Tuhan ini hanya mengingatkan, jangan sampai kita menjadi seorang Yudas yang demi uang engkau menghalalkan segala cara, melihat bahwa ladang Tuhan itu adalah ladang yang paling jabuto, paling lumayan untuk cari duit. Jo Yesus, ya, Kang tahu, bikin gereja itu cuannya gede, hanya jual khotbah, jual omongan, tanpa satu kuasa, tanpa ada mujizat Tuhan dalam setiap ucap kata perbuatanmu. Tidak ada berkat yang membangun dalam setiap khotbah-khotbah, maka hati-hati. Dan kemudian jangan menjadi seorang Kayafas, karena dia takut bahwa Tuhan Yesus itu menjadi lebih keren dari dia. Karena takut bahwa nanti bait suci akan digeserkan kuasanya. Orang-orang akan datang kepada Yesus, semua bait suci akan tutup, semua orang tidak akan cari imam besar lagi tuh minta tolong mempersembahkan korban bakaran atau lain pendamaian dosa, tetapi langsung kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalah beken, kalah keren, kalah ngetop. Dan itu menjadi satu pikiran untuk menyingkirkan orang lain. Kayafas lupa bahwa yang akan disingkirkan itu adalah Allah yang sudah datang sebagai manusia. Tapi ingat tadi, Kayafas itu dalam segala kelicikan, kekurangan, dan kebusukannya, dia dipakai Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan, untuk penebusan dosa umat manusia. Bahkan dari mulutnya sendiri dia tadi bernubuat, lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita. Dan itu ditulis, hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tuhan tetap pakai orang itu, apapun motivasi di balik semua pelayanan. Karena kemuliaan Tuhan tetap harus dinyatakan. Dia pakai siapa saja bisa. Jadi jangan sombong, jangan tinggi hati ketika engkau dipakai oleh Tuhan dalam setiap pelayananmu. Apakah dulu engkau seorang asher, lalu sekarang menjadi seorang pengkhotbah? Ataukah dulu engkau seorang pegawai kantoran, sekarang jadi pendeta? Atau engkau memang dilahirkan dari kecil menjadi seorang yang dituntun seperti itu? Seperti Nabi yang kemudian dipilih Tuhan, Nabi Samuel, dari kecil sudah dipersiapkan menjadi seorang nabinya Tuhan, dididik, dan kemudian dewasa, tumbuh di gereja juga menjadi pendeta. Apapun latar belakangmu, jangan kau berbangga hati, karena Tuhan pakai siapa saja. Atau engkau kemarin, mungkin engkau adalah seorang pendosa yang benar-benar dicerca oleh masyarakat. Engkau menjual diri, engkau seorang pelacur, engkau seorang perampok, atau apapun. Lalu engkau hari ini berdiri sebagai pelayan dan hamba Tuhan. Juga jangan engkau merasa rendah hati, rendah diri. Jangan merasa rendah diri. Rendah hati ya, harus rendah hati. Jangan kau minder, karena Tuhan memang pakai siapa saja. Berbahagialah bila engkau diberikan kesempatan bertobat, diubahkan, hidup baru, dan kemudian dilayakkan melayani Tuhan. Siapapun engkau boleh melayani Tuhan. Tapi ingat, dalam perjalananmu ke depan, selesaikan pertandinganmu dengan benar sampai garis akhir engkau mencapai mahkota
kehidupan, jangan berkhianat seperti Kayafas ini. Engkau menjual Yesus. Bu, bagaimana caranya Yesus sudah nggak bisa dijual lagi sekarang? Bisa. Engkau bisa menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Dengan segala rancangan kejahatanmu, niat jahatmu, pikiran licik, dan segala sesuatu engkau memanfaatkan gereja untuk segala kepentinganmu sendiri. Dan kemudian engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena ketika engkau menjadi majelis di rumah ternyata manusia jelmaan iblis, engkau menjadi seorang yang dipakai iblis menyalibkan Yesus kedua kalinya. Kalau dulu Tuhan sudah terluka tangan, kaki, ya, lambung ditusuk, saya kasih tahu masih ada yang bisa dilukai. Engkau bisa menusuk dia dari belakang. Jangan lakukan itu. Betapa banyak orang yang selalu menggunakan kejahatan itu pakai trik ini, pakai trik dan trik ini, yaitu menusuk seorang dari belakang, di mana orang berpikiran tulus kepadamu, berpikiran baik, tidak pernah berpikir jahat, tetapi kau justru merancangkan kejahatan. Itu namanya kau menusuk dari belakang. Kalau engkau melakukan itu di gereja Tuhan, berarti engkau sudah menusuk dia dari belakang dan engkau menyalibkan dia untuk kedua kalinya. Kalau sampai hari ini motivasi pelayanan kita tidak benar, ayo mulai hari ini kita luruskan kembali. Tuhan ampuni aku mau bertobat, aku mau kembali kepada jalur yang kau sediakan itu, menyelesaikan pertandinganku dengan baik dan benar seturut firman-Mu, untuk membawa orang-orang dipertobatkan, membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Dan terlebih itu Tuhan, aku juga rindu ada mahkota kehidupan itu di kepalaku suatu saat nanti ketika aku diizinkan pulang dan tinggal bersama Engkau. Amin. Biarlah firman ini menguatkan kita, mengkoreksi kita, memberkati kita. Jadi, saudara, apapun masalahmu, bawa kepada Tuhan. Dan Maria, ada sedikit saya sampaikan, Maria, Marta, Lazarus, tidak disebutkan istri atau suami mereka. Mereka adalah orang-orang yang lajang. Berarti apa? Mujizat itu bukan hanya untuk keluarga yang sudah berumah tangga, tetapi bagi engkau yang saat ini juga masih hidup sendiri. Apakah engkau sendiri? Tidak, engkau selalu bersama Tuhan. Dan Tuhan menangis bersama engkau ketika engkau mendapatkan tekanan-tekanan hidup yang seharusnya tidak engkau terima, tetapi engkau dapatkan itu dari orang-orang yang membencimu. Jadi Tuhan Yesus adalah solusi bagi setiap masalah. Amin. Mari kita layani Tuhan kita. Mari kita hidup benar. Mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita beriman teguh seperti Maria, Marta, Lazarus. Dan ketika engkau ditolong mendapat mujizat, juga saya ingatkan sedikit lagi dan firman benar-benar selesai, bahwa Lazarus itu juga tidak baik-baik saja ketika mendapatkan mujizat dari Tuhan, dibangkitkan. Keren ya, dahsyat. Tetapi ketika kita mendapatkan satu pemulihan, bukan berarti terus selesai, saudara, karena hidup itu terus berjalan. Maka akan ada satu pergumulan dan pergumulan lain, termasuk orang-orang yang membenci kita. Tetapi ketika kita menerima orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita selanjutnya, setelah kita percaya bahwa Tuhan Yesus menolong, itu akan menjadi sangat mudah untuk menghadapinya. Kuncinya itu, Lazarus itu setelah menerima mujizat besar, juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 sebagai penutup. Yohanes 12 ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, itu tadi sudah ya. Lalu imam kepala bermufakat
Oh ya, saya baca sampai selesai. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Membaca firman ini kita, wah keren, Tuhan dipermuliakan. Orang mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Tapi saya baca ayat ini. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi ketika engkau melayani Tuhan, banyak orang dimenangkan untuk Tuhan, banyak orang bertobat, memuliakan nama Tuhan, banyak orang diberkati karena hidupmu. Ada juga pembenci-pembencimu. Ada hater banyak. Jadi engkau juga tidak luput dari semua masalah. Jadi orang Kristen itu bukan berarti kaya raya, diberkati, bebas dari semua masalah. Tidak. Kita harus tetap memikul salib Kristus, itu ada dalam hidup kita. Dan itu terjadi. Ini Lazarus, banyak orang yang membenci karena orang-orang dipertobatkan. Tapi kan sudah tidak heran lagi, kan sudah tidak baper lagi, karena kita sudah mendapat pertolongan Tuhan kemarin. Serahkan saja kepada Tuhan. Setiap orang-orang yang membencimu, yang memperlakukan engkau dengan tidak baik, dan engkau tetap melakukan bagianmu, yaitu menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan pada sesama. Amin.